akan mencabut nanti dari malaikat maut itu sendiri, Ustaz. Siapa yang bilang juga malaikat maut mati? Bertanya, kita nggak tahu ya. Malaikat maut ikut mati atau dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan ayat 27 itu Allah firmankan, Allah sebutkan kullu man 'alaiha fan. Semua orang, semua makhluk 'alaiha yang di atas bumi ya, fanin akan binasa. Wa yabqa dan kekal wajhu rabbika zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya hadir kembali, yaitu dengan misi ya, meluruskan pemahaman-pemahaman dari Ustadz Salafi Wahabi, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang miring. Kali ini saya menanggapi para ceramah dari Ustadz Firanda, di mana beliau itu kelimpungan, ya kebingungan di saat ditanyakan oleh jemaahnya. Mari kita simak videonya. Pertanyaan Anda, siapakah yang akan mencabut nanti nyawa dari malaikat maut itu sendiri, Ustaz? Seperti itu. Mungkin itu, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Jawabannya mudah. Siapa yang bilang juga malaikat maut mati? Bertanya, kita nggak tahu ya. Malaikat maut ikut mati atau dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kalau malaikat maut tugasnya adalah mencabut nyawa dari manusia ya. Adapun malaikat Jibril, malaikat yang lain tidak disebutkan malaikat maut ngurusin malaikat ya. Jadi yang ngurusin malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya jawaban saya sederhana aja. Tidak ada dalil bahwasanya malaikat maut ikut mati. Sebagaimana tidak ada dalil yang tegas juga malaikat maut tidak ikut mati. Ini Allah alam, kita nggak tahu. Tapi ada makhluk-makhluk yang Allah dititipkan sangkakala. Kalaupun Allah mentakdirkan malaikat maut ikut mati, ya Allah. Kira-kira kalau pemirsa yang ditanyakan, malaikat maut ikut mati enggak? Ya. Karena malaikat maut adalah malaikat yang bertugas, yang diberi wewenang oleh Allah untuk mencabut nyawa makhluknya. Termasuk ya malaikat yang lain itu juga malaikat maut yang mencabut itu ya. Karena memang tugasnya sudah wewenangnya untuk mencabut nyawa makhluk Allah. Bagaimana nanti di hari kiamat? Apakah malaikat maut juga mati dan siapa yang mencabutnya? Kan begitu. Itu yang ditanyakan jemaahnya kepada Firanda. Ternyata di sini Firanda jawabnya ngambang ya. Jawabannya ngambang, ragu-ragu. Nah, seperti itulah pemirsa, kalau memahami Al-Qur'an tidak mau dengan pemahaman ulama-ulama, maunya memahami Al-Qur'an sendiri. Iya, kalau mampu, keilmuannya mumpuni untuk memahami Al-Qur'an. Kalau hanya bisanya terjemahan, ya jangan sosok Allah. Kita ikuti pemahaman ulama. Ya tetap kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama. Karena ulama itu sudah mempunyai ilmu yang mumpuni untuk memahami Al-Quran. Dan ini sudah ada firman Allah, ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli ilmu, ya, jika kalian itu tidak mengetahui mengenai dengan malaikat ini mati atau tidaknya. Ini sebetulnya sudah jelas.
Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan ayat 27 itu Allah firmankan, Allah sebutkan kullu man 'alaiha fan. Semua orang, semua makhluk 'alaiha yang di atas bumi ya, fanin akan binasa. Semuanya makhluk oleh Allah akan dibinasakan. Di hari kiamat itu semuanya binasa. Yang lainnya sifatnya Kemudian sunnah muakkadah yang lebih kuat. lanjutan ayat berikutnya wa yabqa dan kekal wajhu rabbika zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Jadi pada hari kiamat itu hanya Allah lah yang satu-satunya yang ada. Semuanya hancur, semuanya binasa termasuk malaikat maut. Berdasarkan dari ayat ini, kullu man 'alaiha fan, semua man itu makhluk. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini binasa, dibinasakan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Yang kekal hanyalah Allah. Jadi pada saat itu maka yang hidup hanyalah Allah sendiri. Ya. Dan sebagaimana firman Allah yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti merasakan yang namanya mati. Ya termasuk malaikat maut sendiri juga. Dalam sebuah keterangan, malaikat maut ini memang matinya terakhir. Malaikat semuanya itu mati, makhluk semuanya mati, tinggal malaikat maut yang belum mati. Akhirnya oleh Allah malaikat maut pun mati. Allah yang mematikannya. Entah bagaimana caranya, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu bagaimana caranya, bagaimana Allah mematikan malaikat maut ini. Kemudian pada ayat yang lain Allah berfirman, kullu syai'in walikun illa wajhahu. Kullu syai'in, setiap sesuatu, semua sesuatu, halikun, binasa, illa wajhahu, kecuali zat Allah. Semuanya hancur, semuanya binasa. Jadi pada saat hari kiamat itu semuanya hancur, semuanya binasa, semuanya mati, kecuali zat Allah. Tidak terkecuali malaikat, juga termasuk malaikat pencabut nyawa, itu mati juga. Ini kan sudah tegas, ada nas Al-Quran, ada firman Allah yang menyatakan semuanya mati. Ya termasuk malaikat maut sendiri. Ya. Nah, Firanda ini kan kebingungan ya. Katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kembali memahami Al-Quran. Nah, ayat Quran sudah jelas. Kok masih kelimpungan, kebingungan? Ini kan yang di video-video yang lalu yang nantang-nantang minta didatangkan dalil ya. Ini yang kita tanggapi, yang kita luruskan. Ngambang itu kan pertanyaannya. Ya memang yang betul semua makhluk mati termasuk malaikat maut berdasarkan ayat-ayat tadi. Pemirsa dari TV yang dirahmati Allah, juga saudaraku Salafi Wahabi, barangkali nonton channel ini ya. Buka cakrawala pemikiran kita, jangan hanya terkungkung pada ramahnya ustadz yang satu, tidak mau pada ustadz yang lain, hanya terkungkung pada ulama yang satu, ulama Wahabi itu ya. Tidak membuka diri untuk menerima kebenaran-kebenaran dari orang lain. Nah, ilmu itu luas, apalagi kalau sampai ada fatwa dilarang membaca kitab-kitab, karya-karya tulis atau buku-buku dari selain ulama mereka, seperti yang telah didoktrinkan oleh Yazid Jawas. Jadi jamaah-jamaahnya didoktrin dilarang untuk membaca buku-buku, kitab-kitab selain karangan mereka ya. Karena dikatakan tidak ada manfaatnya. Nah, ini
orang yang membabi buta ya. Padahal dalam Allah berfirman itu Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, disuruh baca untuk menambah wawasan agar kita itu mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Pemirsa Dai TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.